Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahul khair, sobahan nur. Baik anak-anak, pagi ini kita akan membahas tentang balaghah, al-fasahah, wal uslub. Al-balaghah, al-fasahah, wal uslub. Baik, kita mulai dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anakku kelas 12 IK, program keagamaan, bertemu kembali dengan materi bahasa Arab peminatan. Kalau di kelas 11 dulu kita ketemu di bahasa Arab wajib ya. Sekarang kita di bahasa Arab peminatan. Yang akan kita bahas adalah al-balaghah, al-fasahah, wal uslub. Yaitu nanti kita diharapkan memahami pengertian balaghah dulu, memahami pengertian fasahah, memahami pengertian uslub. Ya, kita akan bahas al-balaghah saat ini, al-balaghah, al-fasahah, wal uslub. Baik, lanjut. Kita mulai dengan al-balaghah ya. Al-balaghah. Disiapkan buku tulisnya. Al-balaghah secara bahasa itu mempunyai arti mencapai tujuan, mengenai sasaran, efektif, dan bertutur kata dengan baik. Satu, mencapai tujuan dari kata balagha yablughu, sampai ya kan, mencapai tujuan. Atau mengenai sasaran, ada pada kata bulughul maram, efektif dan bertutur kata dengan baik, yaitu susunan kata yang baik. Secara istilah, kita lihat Arabnya dulu. Wa amal balaghah faya ta'diyatul ma'nal jalil wadihan bi'ibaratin sahihatin laha fin nafsi atharun khilabun ma'a mula'amatin kulli kalamin lil muwatinil ladhi yuqalu fihi wal ashas alladzina yukhatibuna. Maksudnya adalah balaghah secara istilah menyampaikan makna yang tinggi secara jelas dengan menggunakan ungkapan yang benar dan fasih. Ungkapan tersebut memiliki pengaruh yang mempesona. Di sini finfusin atharin khilaf, yang dimaksud laha fin nufus fin nafsi atharin khilaf adalah ungkapan tersebut memiliki pengaruh yang mempesona di dalam jiwa. Sampai ini kita potong. Artinya begini, ketika kita mendengarkan susunan perkataan yang biasa, kita pun akan terkesan biasa. Tetapi ketika kita mendengarkan, menyimak sebuah karya sastra seperti puisi misalkan, itu jelas akan mempunyai pengaruh pada jiwa kita secara mempesona, kan begitu. Karena setiap ujaran ada sesuatu dengan situasi, tempat, dan waktu disampaikannya ujaran, dan juga sesuai dengan keadaan lawan bicara. Contoh konkretnya begini. Ketika kita mengungkapkan sebuah keindahan. Misalkan kita melihat gunung, kita akan bisa bisa mengungkapkan gunung itu indah dan tinggi. Sekedar seperti itu. Tapi kita bisa memilih atau menyusun kata untuk mengungkapkan keindahan gunung itu. Gunung itu menjulang tinggi, bagaikan akan menggapai langit. Nah, seperti itu. Jadi itu ungkapan yang lebih ungkapan yang lebih makna yang tinggi secara jelas dengan menggunakan ungkapan yang benar dan fasih. Nah, mudahnya balaghah adalah kita mempelajari balaghah nanti mempelajari sastra, gitu, mempelajari sastra Arab. Lanjut slide berikutnya. Nah, perbedaan nahwu dan balaghah. Balaghah menyampaikan makna yang tinggi, tadi sudah kita baca ya, secara jelas dengan menggunakan ungkapan yang benar dan fasih.
Nah, kalau nahwu yang kita pelajari dari kelas 10 dulu, kelas 11, adalah mengetahui keadaan dan kondisi i'rab lafaz yang telah tersusun pada kalimat sempurna. Oh, ini mubtada marfu, oh ini hal mansub, ini fi'il, ini fa'il, ini maf'ul. Sudah sekedar seperti itu. Tapi kalau balaghah itu menyampaikan makna yang tinggi secara jelas dengan menggunakan ungkapan yang benar dan fasih. Nah, mudahnya begini. Kalau nahwu itu alat untuk menyusun katanya, nah, kalau balaghah alat untuk memilih lafadznya dengan gaya sastra. Karena dalam balaghah nanti ada al-bayan, ada al-badi, ada al-ma'ani, gitu ya. Kita lanjut. Yang kedua adalah al-fasohah. Fasohah sering kita sebut dengan fushah. Secara bahasa, fasohah berarti al-bayanu wa dhuhur. Al-bayanu jelas, wa dhuhur terang. Nah, seperti kata idhar dalam tajwid itu artinya terang ya. Jelas, yakni bermakna memberi penjelasan informatif. Sedangkan terang, yang dimaksud adalah kata-katanya tidak sulit diucapkan. Ingat ya, al-bayan, jelas, yang dimaksud jelas adalah bermakna memberi penjelasan informatif. Yang dimaksud dengan terang adalah kata-katanya tidak sulit diucapkan. Itu fasohah. Fasohah, menurut ulama balaghah, identik dengan al-ikhtiyar. Artinya pemilihan, pendiksian, atau pemilihan kata-kata yang berbentuk suatu ujaran. Pemilihan kata-kata dilakukan secermat-cermatnya sehingga kalam tersebut mampu mengungkapkan makna sebagaimana yang dimaksud oleh orang yang berbicara, tanpa menimbulkan salah pengertian dan dengan mudah dapat dipahami oleh lawan bicara. Bahkan ujaran fasih dapat menimbulkan rasa keindahan. Mudahnya kita kasih contoh, kita memuji keindahan wajah seorang wanita yang kita sayangi misalkan. Wajahmu indah bagaikan rembulan. Nah, ini yang dimaksud memilih kata yang tidak menimbulkan salah pengertian. Nah, gitu. Lanjut. Kriteria fasohah. Dikatakan fasohah itu ada 3. Yang pertama, tidak bertentangan dengan kaidah nahwu dan sorof. Contoh, ana musta'didun fi ada'il imtihan. Kalimat di atas tidak fasih yang digarisbawahi karena kata yang bergaris bawah menyalahi kaidah sorof. Kata yang benar adalah musta'idun. Jadi kesimpulan yang pertama, bisa dikatakan fasih apabila tidak menyalahi kaidah sorof. Dhaba Aisyah ilal madrasah. Kalimat yang di atas juga belum fasih karena pemilihan kata dhaba menyalahi kaidah nahwu. Yang benar adalah dhabat. Karena Aisyah mu'annas begitu. Jadi kesimpulannya nahwu dan sorof tidak bisa dipisahkan. Jadi bisa dikatakan fasih apabila selalu berkaitan dengan nahwu. Lanjutan, kriteria yang kedua dari fasohah adalah kata yang dipilih mampu mengungkapkan makna atau maksud pembicara. Misalnya ayat Alhamdulillahirrabbilalamin menggunakan kata alhamdu, tidak menggunakan as-sana atau al-madhu yang sama-sama mempunyai arti pujian. Jadi dalam bahasa Arab itu ada alhamdu, ada al-madhu, ada as-sana, yang artinya sama-sama pujian. Diterangkan di bagian analisis fasohah nanti. Jadi, apa tadi? Kata yang dipilih mampu mengungkapkan makna atau maksud pembicara. Kemudian yang ketiga, tidak terasa janggal, asing, rancu, dan tidak sulit diucapkan, atau syad. Syad itu aneh. Contoh kata yang sulit diucapkan adalah contoh al-bu'a'u, yang mempunyai makna as-sahabah awan. Contoh yang rancu maknanya membingungkan, membuat salah paham. Bathal hakimu al-sinatahu fil madinah. Hakim
memasang beberapa orang mata-mata di kota. Kata alsinah tidak cocok bila digunakan untuk makna mata-mata. Nah, intinya yang ketiga ini adalah sulit diucapkan ya. Seperti bahasa kita sering guyon misalkan kidul ril, lor ril. Nah, ini termasuk tidak fasih karena susah diucapkan. Selain al-du'aku ada al-khubhub yang artinya rumput. Itu kata sulit diucapkan, tidak termasuk fusha. Jadi al-uslub ya, al-uslub. Al-uslub yakni alladhi huwa al-mana al-masughu fi alfadhin mu'allafatin ala suratin takunu aqrabu li nailil ghardi al-maqsud min al-kalam wa af'alu fi nufusi sam'i. Dinamakan uslub adalah makna yang terbentuk pada lafaz yang tersusun pada kalimat sempurna dengan menggunakan penggambaran agar lebih mudah dan dekat pemahaman atas sesuatu yang dimaksud dari perkataan sang penyair dan berdampak aktif pada psikis pendengarnya. Nah, maksudnya adalah masih ingat pengertian jumlah mufidah ya, kalimat sempurna. Kalimat sempurna adalah kalau dalam lafaz matan jurmiyah atau umriti kalamun lafzun murakkabun mufidun biwaqin, yaitu lafaz yang tersusun pada kalimat sempurna yang diucapkan dengan sengaja, kan begitu. Jadi kalau jumlah mufidah atau kalimat itu hanya pengertiannya adalah sesuatu yang tersusun dengan sempurna dan memberi faedah pemahaman gitu aja. Nah, kalau uslub lebih tinggi, yaitu makna yang terkandung di dalam lafaz yang tersusun dengan penggambar. Nah, misalnya, kalau kalimat sempurnanya misalkan, itu tadi, contohnya misalkan, Ahmad pergi ke pasar. Nah, itu sudah kalimat sempurna. Ahmad mubtada, pergi khabar jumlah, ke pasar semajul. Ya, kayak gitu aja kan. Nah, yang dinamakan uslub itu adalah makna yang terkandung. Oh, Ahmad pergi ke pasar itu berarti dia keluar dari rumah, bisa saja mengunci pintu dulu, kemudian dia jalan, naik kendaraan, ongkosnya sekian, kemudian dia ke pasar. Kalau naik angkutan, dia berarti harus membayar. Maknanya Ahmad sudah tidak di rumah. Nah, itu namanya uslub. Jadi perbedaan uslub dan kalimat kalimat sempurna bisa dipahami ya. Kalau kalimat sempurna itu hanya penyusunan katanya, tapi kalau uslub itu adalah makna yang terkandung pada kalimat tersebut. Nah, jadi itu tadi tentang al-balaghah, al-fasahah, wal-uslub, yang kesemuanya ini nanti sangat berkaitan. Al-balaghah adalah sastranya, fasahah adalah syarat-syarat untuk memilih kata-katanya, al-uslub adalah sebuah disiplin keilmuan atau disiplin cabang keilmuan dari bagian sastra itu sendiri untuk menangkap makna yang terkandung di dalam kalimat yang sudah tersusun tersebut. Nah, baik anak-anak, begitu tadi pertemuan perdana pada materi kedua. Moga-moga bisa memberi manfaat, dan apabila ada yang kurang memahamkan nanti bisa ditanyakan, bisa via telepon, bisa lihat Jabri. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.